Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan Abdul Amrin. Sahabat, kali ini kita akan bahas masalah klaim. Apa itu klaim dan bagaimana klaim. Sahabat, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nasihat wa'alfiat, nikmat bisa bersilaturahmi dengan para sahabat. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dan bermacam kita bermuamalah. Sahabat, banyak para calon nasabah, calon pembeli polis atau pegawai polis sendiri yang mengeluh masalah klaim. Sahabat, kalau giliran ditagih uang premi, yang maka katanya para agen mengejar mereka, ya mereka dicari oleh agen terus segera membayar premi, ya terlambat sehari bahkan sebelum hari temponya mereka sudah dikejar, ditagih, ditanya untuk salah bayar uang premi. Tapi begitu klaim mereka susah, para agen, para petugas susah untuk menghitung klaim. Nah, itu salah satu keluhan dari pegawai polis atau keluhan para calon pembeli polis terhadap perusahaan asuransi, yaitu sulit untuk mengurus klaim, sulit untuk mengklaim suatu kejadian atau suatu kejadian. Sahabat, apa sih klaim itu sahabat? Ya, klaim ya kalau dari sudut si pembeli polis adalah hak pembeli polis untuk mendapatkan uang pertanggungjawaban, uang pertanggungan, ya. Kalau dari segi perusahaan berarti kewajiban, ya, kewajiban perusahaan untuk segera membayar hak si pegawai polis, membayar klaim si pegawai polis. Oke sahabat, jadi kalau dari sudut pandang pegawai polis adalah hak mereka untuk mendapatkan pertanggungan, ya. Mereka berhak untuk meminta, mereka berhak menuntut akan uang pertanggungan terhadap perusahaan asuransi yang merupakan sebagai kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi hak si pegawai polis, sahabat. Ya. Nah, apakah beda antara klaim perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan syariah? Kalau kita lihat secara prosedurnya atau bahkan sebuah definisinya adalah sama, ya, yaitu hak pemegang polis untuk mendapatkan uang pertanggungan, ya, secara definisi, sahabat. Secara prosedur pun sama, ya sahabat, tidak ada bedanya antara prosedur pengurusan klaim perusahaan konvensional dengan pengurusan klaim perusahaan syariah. Itu sama, sahabat, tidak ada bedanya, ya. Yang membedakan adalah kecepatan dalam mengurus. Nah, itu masing-masing perusahaan, sahabat, yaitu proses kecepatan pengurusan seperti apa, ya, yang umumnya perusahaan paling lama 14 hari atau 2 minggu. Nah, apa membedakan antara klaim asuransi konvensional dengan klaim asuransi syariah, ya? Kalau kita lihat tadi dari segi hukumnya, hak itu adalah milik dari pemegang polis. Asuransi konvensional dan syariah pun sama, itu merupakan hak. Kewajiban itu kewajiban dari perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah bersama, ya. Prosedurnya mengurusnya bersama. Yang membedakan adalah, sahabat, antara klaim asuransi syariah dan konvensional adalah sumber pembayar uang klaim. Kalau di asuransi konvensional, sumber pembayaran uang klaimnya berasal dari perusahaan, ya, perusahaan, ya, dari hasil perusahaan, ya, itu uang yang berasal dari perusahaan. Mereka ada uang investasinya, ada hasil bisnis sebagainya, itu dana disediakan oleh perusahaan. Itu jika perusahaan sifat konvensional, sahabat, ya. Tapi kalau syariah, uang klaim itu berasal dari dana tabaru, ya, dana yang dikumpulkan oleh peserta lain, ya. Mereka menyediakan dana dari perusahaan lain, yaitu berbeda tabaru, ya, di mana besaran dana tabaru tergantung dari risiko dari masing-masing pemegang polis. Mereka mengumpulkan dana tabaru, ya, dana tabaru itulah yang akan digunakan untuk biaya klaim, bukan dari perusahaan, sahabat, gitu kan.
Jadi mereka bersama-sama bertawuni saling menolong kepada saudaranya yang kena musibah, yaitu yang kena klaim. Jadi dana klaim berasal dari dana tabaruk, sahabat. Sementara kalau perusahaan konvensional, dana klaim itu berasal dari perusahaan asuransi sendiri, sahabat. Ya, itu sahabat bedanya. Nah, menyebabkan terjadi gharar, sahabat, seperti dijelasin adalah sumber dari pembayaran dana klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu berasal dari mana? Gitu. Apakah sumber pembayaran uang tersebut berasal dari dananya halal atau dananya haram atau dananya makruh? Ya, karena kita tidak tahu perusahaan konvensional itu melakukan kegiatan investasi kemana saja, ya, dari sudut agama saja, dari sudut fikihnya, dari sudut syariahnya. Apakah kegiatan yang mereka lakukan dalam melakukan investasi bisnis diperbolehkan secara agama? Tidak, sahabat. Karena mereka tidak ada dewan pengawas syariahnya, tidak yang ngawasi, sehingga terjadilah keraguan apakah sumber bisnisnya, sumber kegiatan bisnisnya, tempat usahanya itu secara syariah halal atau tidak, secara syariah boleh atau tidak, sehingga karena suatu keraguan maka sebenarnya gharar. Maka dari sudut pandang lain, uang klaim yang berasal dari asuransi konvensional itu berarti adalah gharar, gak jelas sumbernya dari mana, karena tidak ada ngawasi, karena tidak ada ngawasi syariahnya. Walaupun secara hukum negara pemerintah itu halal, itu boleh, ya, sah sesuai undang-undang. Tapi dari sudut agama berbeda, sahabat, ya. Hal itu bisa sah dari sudut pemerintah, ya, peraturan, tapi sudut agama belum tentu, sahabat. Ya. Maka sebenarnya gharar. Dan di syariah bagaimana? Harus jelas, sahabat. Karena ada dewan pengawas syariah, mereka yang mengawasi sumber uangnya dari siapa atau dari mana, digunakan untuk kegiatan investasi apa, bisnis siapa, dikawasi oleh dewan pengawas syariah, sehingga sumber uang pembayaran klaim itu jelas, yaitu berasal dari dana baru yang diinvestasikan kemana saja, digunakan untuk apa saja, jelas karena adanya ngawasi, yaitu dewan pengawas syariah. Itu, sahabat, ya, antara klaim syariah dengan klaim konvensional. Ya, sahabat, demikian video singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat, jika kurang jelas dapat kita diskusikan, hubungi saya ke 0815 10 666 990 atau amarat.amrin@gmail.com. Para sahabat, satu pertemuan kita dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca dalam majelis, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.